الحمد لله وعلى المزيد لمن شكر على نعمائه وعلى العذاب الأليم على من كفر بآياته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصر الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل المخلوقات في أرضه وسمائه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن التقوى مدار كل سعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل شقاوة فاتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan semua apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan demikian kita akan mendapat derajat sebagai muttaqin. Sedangkan semulia-mulia orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka mendapatkan derajat muttaqin. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah, bahwasanya umat manusia umumnya khususnya kaum muslim dalam mensikapi rezeki, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan berbeda-beda, tergantung bagaimana mentelaah rezeki, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Padahal Al-Quran telah menyatakan dan kita pun meyakininya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang ada di permukaan bumi, rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bergantung bagaimana kondisinya kita. Ketika keadaan ekonomi sedang kesulitan sedang menimpa terus-menerus dalam kehidupan ini, usaha yang sedang bangkrut, karir yang terus menurun, apapun yang dilakukan menghasilkan keuntungan, pada saat itulah tasbih, sejadah, masjid menjadi akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Manakala suatu ketika Allah Ta'ala membalikkan keadaan, diganti semua kesulitan tersebut dengan kenikmatan berupa perdagangan yang terus meningkat, menguntungkan, maju terus, karir semakin meningkat, keluarga utuh, anak-anak yang patuh. Pada saat itulah kita lupa bahwa semua itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa untuk berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Hal ini adalah
siapakah yang telah memberikan berbagai macam rahmat dan karunia ini pada kita semua. Wa masal insan durru ta'ala li janbihi au qa'idan au qa'iman. Apabila manusia ditimpa kesulitan, berbagai macam usaha yang tidak maju, keluarga yang berantakan, anak-anak yang tidak patuh, maka pada saat itu dia datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa memohon dalam keadaan duduk, berbaring, dalam keadaan berdiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kesulitan itu dengan diberikan jalan-jalan kehidupan, jalan kenikmatan, kemudahan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tetapi pada saat itu pula kita lupa untuk bersyukur, terima kasih, bahkan kita berjalan di permukaan bumi dalam keadaan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin fil jumlah rahimakumullah. Hujatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Al-Qusir Al-Ghazali menggambarkan bagaimana umat muslim mensikapi rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gambaran 3 orang pemuda yang diberikan seorang raja kuda. Kemudian kuda itu dipakai untuk pacuan kuda sampai akhirnya kuda tersebut lelah. Kemudian mereka beristirahat karena kuda itu masih liar, maka kuda tersebut lari hilang. Kemudian datang pemuda yang pertama bertemu dengan pengawal raja dengan muka yang bermuram durja. Kemudian raja menegur pemuda pertama tersebut, "Apakah terangan kau datang dengan muka yang muram durja?" Maka pemuda pertama menjawab, "Kudaku telah hilang." Diganti oleh pengawal raja tersebut, "Ini aku ganti dengan kuda yang baru." Kemudian pemuda pertama tersebut mengucapkan terima kasih. Begitu pula pemuda yang kedua datang bertemu dengan pengawal raja, "Ada apa terangan kau datang dengan muka yang muram?" Maka dia menjawab, "Kudaku hilang." Kemudian diganti dengan kuda yang paling lebih baik dari sebelumnya. Kemudian dia mengucapkan terima kasih, lalu bertanya kepada pengawal raja tersebut, "Dari siapakah kuda ini?" "Dari raja." "Terima kasih." Kemudian datang kembali pemuda yang ketiga, diganti pula dengan kuda yang baru. Kemudian mengucapkan terima kasih, lalu bertanya, "Kuda itu dari raja?" Dan pemuda yang ketiga mengatakan, "Di manakah alamat raja tersebut?" Tentunya dia memberikan kuda yang baru ini adalah bertujuan agar aku semakin dekat kepada raja tersebut untuk berkhidmat melayani raja tersebut. Ma'asyiral muslimin sekalian Allah. Ulama salafus saleh menggambarkan bagaimana keadaan kita dalam kehidupan sehari-hari, yang mana setiap bulannya kita menerima gaji dari tempat kita bekerja, bahkan setiap hari kita mendapatkan rezeki. Akan tetapi saat itu kita tidak tahu dan tidak berterima kasih bahwa rezeki itu hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanyalah keluhan dan keluhan. Dan ada pula yang setiap bulannya menerima rezeki, diberikan gaji oleh atasannya, dapatkan perdagangan yang menguntungkan, bahkan setiap hari dia hanya mengucapkan terima kasih dan tahu bahwa itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya, alangkah idealnya apabila kita seperti pemuda yang ketiga, ketika setiap bulannya, setiap harinya kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkan fasilitas rezeki tersebut untuk semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqarruban ilallahi ta'ala. Dan tentunya ketika saat itu kita mengetahui dan bagaimana mensikapi rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka kita semakin menjadi hamba yang mengabdi, liya'budun, hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sekalian, ketika
kita sudah menyadari bahwa rahmat karunia yang berupa fasilitas kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika hidup di dunia untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Seandainya pada saat ini Allah Ta'ala tutup umur kita, maka janganlah seperti kita lahir ke dunia. Ketika lahir ke dunia, kita dalam keadaan menangis sementara orang-orang sekeliling kita tertawa senang. Akan tetapi ketika Allah Ta'ala tutup umur kita, maka saat itulah kita dalam keadaan tertawa karena diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bagaimana begitu banyaknya amal saleh, kebaikan-kebaikan yang telah Allah Ta'ala kita perlihat kepada kita ketika berbuat kebaikan dunia, dan orang-orang sekeliling kita menangisi kepergian kita karena mereka tidak lagi merasakan kebaikan dari diri kita. Celaka dua kali apabila kita tutup umur, maka saat itu kita menangis karena begitu sedikitnya amal soleh ketika hidup dunia, dan orang-orang muslim kita tertawa terbahak-bahak karena mereka tidak lagi merasakan kerusakan yang mereka terima. Ma'asyiral muslimin sedang jumpa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita menyadari dan mengetahui bagaimana kita bersikap atas berbagai macam anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada penghujung kehidupan kelak di dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالابتهاج والعلم